saat ku berteduh, ku untai doaku. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh hari ini diberikan anugerah kasih karunia untuk bisa kembali beribadah kepada Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan. Nah, mari bersama-sama kita menyiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan kita bersama-sama saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Sesungguhnya pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia memelihara perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus. Amin. Saya undang dengan penuh hormat jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengawali pujian kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang begitu luar biasa telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Mari kita akan mengangkat pujian lagu Hosana nomor 212, Istana Bagiku, 212. Aku telah puas dengan milikku sekarang, harta tak banyak, rumah pun hina, tetapi nanti dalam kota yang suci ku dapat rumah indah dan megah, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit, di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Meski menderita banyak susah sengsara di dalam dunia, tempat yang fana, aku percaya Tuhan Yesus di surga telah menyediakan tempat bagiku, sebuah istana tersedia bagiku di balik bukit, di negeri kekal. Di sana nanti kita pun akan hidup bersama Tuhan selamanya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur pada hari ini, hari Minggu, hari kebangkitan, hari kemenangan, dan kami semua umat tebusan bisa beribadah dengan merdeka, dengan penuh sukacita oleh karena kekuatan Roh Kudus. Biarlah semua kami yang telah mempersiapkan diri beribadah di rumah kami masing-masing, kami betul-betul siap dalam penuh kesungguhan beribadah pada hari ini, sehingga lewat pujian dan juga ibadah firman Tuhan, perjamuan kudus boleh mempermuliakan nama Tuhan, sehingga sungguh-sungguh lewat ibadah ini Tuhan dipermuliakan dan kami semua umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik saudara, kita langsung akan mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kita akan membuka kitab suci di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Ya, perapian yang menyala-nyala. Saya percaya bahwa saudara sudah tidak asing lagi dengan kisah tiga pemuda Ibrani, Sadrah, Mesakh, Abednego. Ya, oleh karena
tidak mau tunduk kepada pemerintah raja. Tatkala semua bunyi-bunyian daripada musik, orang harus menyembah patung Nebukadnezar. Namun ada 3 pemuda, oleh karena imannya kepada Elohim, dia tidak mau tunduk kepada perintah raja. Mereka berdiri tegak dan terus mempertahankan imannya apapun resikonya. Nah, saya akan membaca ayat yang ke-17 dan yang ke-18 saja dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-18 ya. Dikatakan demikian firman Tuhan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, terpujilah Tuhan atas firman-Nya. Berbagailah kita semua yang selalu cinta firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kedaulatan Allah di tengah krisis, ya, di tengah krisis. Saudara, Sadrah, Mesah, dan Abednego mengalami satu pergumulan antara hidup dan mati. Karena ada satu titah raja di mana seluruh bangsa Babil di saat itu tidak boleh tidak satu keharusan menyembah kepada patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak taat akan dijatuhi hukuman mati, yaitu dimasukkan ke dalam peleburan api yang menyala-nyala. Saudara, di mana Sadrah, Mesah, dan Abednego imannya tidak bisa diganggu-gugat. Siapakah Sadrah, Mesah, Abednego? Ini adalah pemuda Ibrani yang sudah sangat berprestasi di masa mudanya untuk bangsa Babil. Ya. Dalam pasal yang kedua, kalau dia tidak mempunyai prestasi, pasti dia tidak akan mendapat kedudukan di kerajaan Babil pada waktu itu. Pasal 2 ayat yang ke-49, ya, sesudah mereka boleh memenangkan satu pertandingan bersama dengan Daniel pada waktu itu, sehingga mereka diangkat dalam sebuah posisi yang sangat tinggi di kerajaan Babil. Dikatakan demikian, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babil itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego, sedangkan Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ini mengindikasikan atau menunjukkan secara jelas bahwa pemuda-pemuda ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa, yang sangat mengagumkan, yang memberi keuntungan dan reputasi yang tinggi bagi kerajaan Babil di bawah pemerintahan Nebukadnezar pada waktu ini. Ini prestasi yang tidak main-main, saudara. Dan raja juga memiliki hubungan yang khusus, yang istimewa dengan pemuda-pemuda Ibrani ini. Atas penyertaan Tuhan, mereka bisa menyaksikan tentang hal yang luar biasa dari Tuhan yang disembahnya, yaitu Elohim, dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam kerjanya, sehingga mereka ini diangkat, diberikan posisi yang strategis, posisi yang penting, posisi yang sangat menentukan juga pada waktu itu. Berarti kan sangat luar biasa, saudara. Makanya di sini kita juga belajar sedikit sejauh mana kita harus tunduk kepada pemerintah. Saudara, kita diwajibkan dalam firman Tuhan Roma pasal 13 harus tunduk kepada pemerintahan. Semua pemerintahan itu direkomendasi oleh Tuhan, termasuk pemerintahan Indonesia ini. Ya. Jadi kita masih taat atas semua kebijakan-kebijakan pemerintah sejauh
tidak mengganggu-gugat dalam masalah keyakinan, dalam masalah kepercayaan, dalam masalah iman kepada Tuhan. Saudara, pemuda-pemuda Ibrani ini, Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego, memberikan dedikasinya sepenuhnya tanpa ragu kepada pemerintah. Tapi urusan beriman, urusan berkeyakinan, urusan untuk masalah kepercayaan, jangan diganggu-gugat. Sebuah hubungan yang begitu indah, begitu mesra, tiba-tiba menjadi hal yang sangat berbeda pada waktu mereka menolak untuk menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Apapun resikonya, mereka sanggup untuk menerimanya. Sekalipun mungkin hubungan yang tadi begitu indah, sekarang menjadi satu hal yang sangat tidak menyenangkan, tidak jadi masalah. Bahkan nyawa mereka menjadi taruhannya, tidak menjadi masalah. Jadi saudara, kita boleh taat dan tunduk pada pemerintah sejauh tidak mengganggu iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Untuk perintah masalah pajak kita bayar, untuk masalah peraturan di masyarakat secara sosial, ya di perjalanan dimanapun juga bayar pajak, kita masih tunduk dan taat pada pemerintah. Tetapi kalau sudah sampai urusan iman, nyawa pertaruhannya. Nah, makanya kita akan belajar, saudara, dari 3 pemuda ini, ya, Sadrah, Mesah, Abednego. Atas iman percayanya, tidak mentaati untuk menyembah patung Nebukadnezar itu, harus menghadapi peleburan api yang dipanaskan sampai 7 kali. Itu luar biasa. Tetapi saudara, sangat luar biasa, Sadrah, Mesah, Abednego memberikan sebuah jawaban kepada sang raja yang tetap dia hormati, yang tetap dia segani. Makanya tidak ada kata-kata arogansi di sini, sehingga mereka menjawab, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban yang sangat bijaksana. Saudara, tanpa mengurangi hormat, namun tetap mereka mempertahankan imannya kepada Elohim, imannya kepada Yeshua Hamasyah, ya, Elohim, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saudara, karena apa? Karena mereka percaya kepada kedaulatan Tuhan. Apa itu kedaulatan Tuhan? Saudara, kedaulatan Tuhan ini berbicara tentang satu iman, kita percaya bahwa Tuhanlah yang kita percaya dalam Yesus Kristus memegang kendali atas seluruh keadaan dan juga atas segala sesuatu. Dia berdaulat, bertata, berkuasa atas alam semesta, atas segala perkara apapun. Tidak ada di luar kendali Tuhan. Dia berdaulat atas langit dan bumi, berdaulat atas segala sesuatu. Dia berdaulat atas semua keadaan. Dialah yang memegang kendali seluruh kehidupan yang ada, baik di surga, baik di bumi, ataupun di bawah bumi. Dialah Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan Roh Kudus, Allah Tritunggal ini yang memegang kendali seluruh kehidupan. Saudara, makanya Tuhan Yesus itu disebut dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-7. Ya, dialah yang memegang kunci kerajaan Daud. Apabila yang Alfa Omega, Yesus Kristus, membuka pintu, tidak ada seorang pun yang bisa tutup. Kalau dia yang menutup, maka tidak ada seorang pun yang membuka.
Jadi satu kemutlatan, kedaulatan yang memang Tuhan mempunyai kuasa, yaitu Yesus Kristus. Dan juga dalam Wahyu pasal 1:17, Yesus Kristus yang Alfa Omega itu memegang kunci kerajaan maut. Jadi saudara, Yesus berkuasa di bumi dan juga di sorga. Dan Tuhan Allah atau Allah Bapa telah memberikan otoritas kuasa ini kepadanya. Saudara, pribadi Allah yang berdaulat seperti inilah yang dipercaya oleh Sadrah, Mesah, Abednego, yang diyakini menjadi satu keyakinan yang bulat. Saudara, makanya orang-orang yang sudah mengerti siapa Yesus, ya, dia jalan satu-satunya untuk kita boleh hidup kekal di surga. Tanpa dia, manusia akan binasa. Kalau kita sudah menerima akan hal ini, saudara, makanya banyak tokoh-tokoh iman, orang-orang percaya, walaupun dia masuk ke dalam peleburan api, masuk dalam peleburan kesengsaraan, aniaya, siksa, bahkan martir seperti Stefanus, rasul-rasul, dia menyerahkan nyawanya sampai akhir karena percaya Yesus yang dia boleh percaya, yang diterima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sanggup menyelamatkan daripada segala aniaya dan juga sengsara penderitaan. Saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11:25. Barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, sekalipun mati orang itu, dia akan dibangkitkan kembali. Inilah pribadi Tuhan Allah yang dipercaya oleh Sadrah, Mesah, Abednego, sehingga ancaman peleburan api itu tidak menakutkan sedikit pun, karena percaya Allah yang dia percaya adalah Allah yang berdaulat, Allah yang pegang kendali atas hidup dan juga mati. Makanya Paulus juga mengatakan Filipi 1:21, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, inilah orang-orang yang sudah bulat menaruh iman percaya. Jadi tidak ada tempat yang namanya kebimbangan, tidak ada tempat yang namanya keraguan, tidak ada tempat yang namanya itu ketakutan. Imannya betul-betul bulat kepada pribadi Yesus yang adalah pribadi yang berdaulat atas hidup dan matinya manusia, ya, dan juga dia berdaulat di surga, di bumi, dan di bawah bumi. Yesus berdaulat. Nah, saudara, makanya kita pun sedang menghadapi krisis yang sangat luar biasa, krisis yang sangat mengerikan. Apalagi ya varian baru sudah menyebar luas di bumi, COVID-19 ini, varian Delta. Dan saya mendengar juga dari WHO akan datang lagi menyusul varian baru. Waduh, saya waktu dengar juga itu, waduh, ini luar biasa. Kapan selesainya? Saudara, kita sedang menghadapi krisis yang sangat luar biasa, karena corona ini berimbas untuk kesehatan kita dan juga untuk kehidupan kita, karena sudah tidak sedikit orang-orang yang harus meninggal karena corona ini, yang juga imbasnya langsung atas urusan ekonomi, atas urusan kebutuhan pokok kita, urusan perut kita. Dan banyak orang sudah mengalami secara kesusahan yang sangat berat oleh karena corona ini. Nah, saudara, apakah kita tetap percaya Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menyatakan di dalam Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, dan Allah yang terus melanjutkan pimpinan penyertaannya oleh Roh Kudus, kita percaya bahwa pribadi ini berdaulat atas COVID-19 ini, atas virus corona ini, sekalipun kita sudah melihat begitu sangat luar biasa akibatnya, ya, yang telah menelan banyak jiwa di Indonesia ini, apalagi di seluruh dunia. Nah, ini yang perlu kita pelajari pada hari ini, saudara, ya, supaya kita boleh memiliki iman yang semakin teguh dan semakin kuat kepada Tuhan yang adalah berdaulat atas segala sesuatu dan berdaulat atas segala peristiwa.
Saudara, berbicara tentang kedaulatan Tuhan, ya, Dia berdaulat di dalam kasih-Nya. Di dalam kasih-Nya Dia berdaulat untuk memberkati, untuk menolong, untuk menyelamatkan. Makanya pada waktu penghukuman manusia oleh karena air bah, Tuhan menilik bumi ini, kerusakannya sudah sangat berat karena kecenderungan hati manusia tidak ada yang melahirkan yang baik, selalu melahirkan dosa. Ya, tetapi Dia melihat kepada Nuh yang benar hidupnya, sehingga dalam kedaulatan kasih-Nya Dia berdaulat untuk menyelamatkan Nuh yang dilihat berlaku benar di hadapan Tuhan. Tetapi berbicara juga tentang kedaulatan Tuhan itu berbicara tentang keadilannya, di mana keadilannya itu harus menghukum dosa, karena dosa upahnya adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Sehingga dalam kedaulatannya Allah harus menyatakan penghukumannya, menghapus semua yang hidup kecuali Nuh dengan keluarganya, dan keluarganya, istri, ketiga anaknya, dan juga ketiga menantunya. Saudara, saya ingin tanya di sini, siapa yang membuat bencana air bah itu? Setan? Bukan. Yang membuat Tuhan dalam bentuk kedaulatan keadilannya untuk menghukum. Kita baca lagi Kejadian 19. Siapa yang mendatangkan api dari langit untuk menghanguskan Sodom Gomora? Siapa yang membuat api itu? Iblis? Bukan. Tuhan sendiri yang mendatangkan api itu sebagai bentuk kedaulatan keadilannya untuk menghukum dosa. Diteruskan lagi dalam kitab Keluaran, siapa yang mendatangkan tulah bagi bangsa Mesir? Kurang lebih 10 tulah itu. Siapa? Roh penguasa udara, roh jahat? Bukan. Tuhan sendiri yang mendatangkan tulah. Nah, sekarang kita lihat juga dalam masalah virus corona ini. Ya, orang mengatakan ini alami atau desain teknologi, kita nggak usah pusing akan hal itu. Yang jelas Tuhan bisa memang menentukan, Tuhan juga bisa dalam kedaulatannya mengizinkan hal ini terjadi sebagai bentuk keadilannya atas dosa. Ya, dosa itu harus dihukum. Orang yang hidup benar itu harus diberkati, harus diselamatkan. Saudara, dan Yesus datang menyatukan kasih dan keadilan Allah. Lewat Yesus Kristus, Allah mengasihi untuk menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Dan lewat Yesus Kristus, bagi orang yang menolak Yesus Kristus, Allah menyatakan keadilannya untuk menghukum. Makanya Yesus Kristus menyatakan kasih Allah, Yesus Kristus juga menyatakan keadilannya, sehingga di salib karena dosa-dosa kita, Dia harus menerima hukuman karena dosa manusia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan menerima kasih Allah, diselamatkan. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan menerima keadilan Tuhan, bahwa dosa upahnya adalah maut. Nah, karena itu saudara, kedaulatan Tuhan memiliki satu tujuan yang sangat luar biasa. Apa tujuan daripada kedaulatan Tuhan? Nah, kita akan belajar melihat apa tujuan Tuhan lewat krisis corona ini. Ya, apa tujuan Tuhan? Setiap krisis, mungkin ada krisis yang makro. Ini corona tuh makro, universal, mendunia. Tapi ada juga krisis-krisis yang sifatnya mikro. Mungkin pergumulan-pergumulan tertentu dalam hidup kita. Setiap krisis, Tuhan dalam kedaulatannya mempunyai tujuan. Nah, tujuan ini yang kita akan lihat pada hari ini. Yang pertama-tama dari Keluaran pasal 10 ya. Kita percaya sungguh bahwa tulah itu memang datang dari Tuhan. Tuhan yang sengaja membuat itu karena Dia mempunyai tujuan untuk penyelamatan umatnya. Sehingga ayat 2 bagian yang ke B, ya, kita melihat di situ adalah lewat kedaulatan Tuhan yang mendatangkan berbagai tulah itu supaya kamu mengetahui
bahwa akulah Tuhan, supaya kita sebagai umatnya mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Artinya di sini saudara, lewat krisis corona ini, supaya kita tetap beriman percaya, jangan ragu sedikit pun, supaya lewat berbagai krisis ini kita percaya Dialah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang pegang kendali. Jadi jangan lemah iman kita, jangan kendor. Justru lewat virus corona yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ini, yang telah menelan ada banyak korban, yang telah berakibat yang sangat tidak baik, harus tetap di tengah-tengah situasi yang sangat negatif, bahkan merugikan. Saya mengajak dengan firman Tuhan pada hari ini lewat kedaulatan Tuhan, saudara dan saya harus lebih percaya, lebih teguh percaya, jangan pernah berubah. Allah kita tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya, kuasanya, rencananya, tujuannya tak pernah berubah. Saya mengajak di tengah-tengah situasi krisis ini, mari kuatkan hati kita, teguhkan hati kita, lebih lagi percaya kepada Yesus Kristus yang pegang kendali, yang Alfa Omega, yang menutup tidak ada yang bisa membuka, yang membuka tidak ada yang bisa menutup. Mari, justru lewat corona, krisis ini yang mendatangkan musibah malapetaka, kita lebih percaya, oh Yesus, Engkaulah pribadi yang berdaulat, Engkau tak pernah berubah, dan aku boleh semakin percaya kepadamu Tuhan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kita membaca di dalam Keluaran pasal yang ke-9 ayat yang kedua, yang dikatakan demikian, ya. Keluaran pasal 9 ayat yang pertama saya maksud. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan bicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadamu. Ini ayat referensinya banyak sekali saudara. Jadi lewat itulah yang Tuhan curahkan di Mesir itu, dengan maksud Tuhan mengadakan sebuah mujizat supaya umatnya dilepaskan. Untuk apa? Untuk ibadah. Ini kan jelas firman Tuhan. Maka saya mengajak lewat corona ini, sekalipun nampaknya mengerikan, ya, nampaknya begitu sangat mengancam kita. Nah, disinilah harus diuji iman kita, ditunjukkan dalam semangat ibadah kita. Jangan semakin mengkeret, jangan sampai kita sembunyi, jangan sampai kita ini sampai ya grogi dan keteteran. Saudara, apa tujuannya? Di tengah-tengah tulah, di tengah musibah itu, supaya kita lebih kencang ibadahnya, lebih mencari wajah Tuhan, lebih bersemangat kita untuk melakukan doa, puji-pujian, lebih cinta akan hal-hal rohani. Ya, ingatkan pada Firaun, atas tulah ini semua melepaskan umatku. Tujuannya apa? Supaya umat Tuhan beribadah. Jadi lewat tulah ini, lewat masalah corona ini, Dia mengajak kita umatnya, mari kita berani tampil. Jangan kita sembunyi, semakin menyusut, semakin mengkeret, semakin ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa, semakin terpasung. Ini adalah respon yang salah. Justru corona ini buktikan semangat ibadah kita tidak luntur, semangat ibadah kita tidak kendor. Mari dengan iman yang semakin teguh, percaya pada Kristus yang berdaulat, mari tingkatkan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Kalau bisa di gereja dalam pertengahan minggu masih bisa ada, mari bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan dengan gagah berani, seperti Sadrah, Mesakh, Abednego. Ya, dia boleh berdiri tegak. Kalau seandainya Allahku yang berdaulat, yang sebenarnya bisa menyelamatkan kami, tidak menyelamatkan kami, kami tetap tidak menyembah patung Tuanku. Dahsyat saudara-saudara. Yang ketiga, apa tujuannya daripada krisis ataupun ada tulah, ada virus, ada corona, ya, yang Tuhan izinkan atau yang Tuhan sengaja untuk menyatakan keadilannya? Pada pasal 11 ayat yang 7 dikatakan, tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui
bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Apa tujuannya, saudara? Lewat corona ini, supaya ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, antara anak-anak Allah dengan yang bukan anak-anak Allah, anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Artinya disinilah gereja, disinilah kita anak Tuhan, umat percaya, menunjukkan satu kesaksian yang berbeda dalam menghadapi bencana, termasuk corona ini. Jangan kita yang kebingungan, stres, depresi, ya saudara, itu bukan sikap orang percaya. Ya kadang-kadang orang dunia saya lihat malah lebih berani, kita gereja Tuhan yang lebih takut. Nah tunjukkanlah di sini, karena Tuhan mempunyai tujuan lewat tulah itu. Tuhan mempunyai tujuan lewat corona ini, supaya lewat bencana corona ini kita boleh berdiri tegak, ya, memiliki sebuah kesaksian iman, kesaksian hidup hari demi hari. Jangan kita yang kebingungan, jangan kita yang, saudara, tidak seperti mempunyai pengharapan, menjadi bukannya takut ketakutan, bukannya cemas kecemasan, bukannya khawatir kekhawatiran. Ya, kita yang lari kian kemari, kesana kemari, mungkin barangkali kita mencari jawab bukan kepada Tuhan. Nah, disinilah Tuhan mempunyai tujuan supaya kita memiliki kesaksian berbeda dengan orang dunia. Orang dunia kalau bingung, kocar-kacir, kita anak Tuhan tenang. Makanya dalam kitab Yesaya 30:15 mengatakan, dengan bertobat dan berdiam diri, Tuhan akan menyelamatkan engkau. Dengan tenang akan terletak kekuatan. Berdiam diri bukan berarti kita masa bodoh, ya, bukan berdiam diri pasif, tapi berdiam diri aktif, ya, merenungkan di masa corona ini tentang kehidupan kita. Mungkin kita perlu melakukan pertobatan. Ada banyak hal yang kita lakukan tak berkenan sama Tuhan. Di masa corona ini berdiam tenang di hadapan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Jangan kita sebagai anak Tuhan justru kebingungan, tanpa harapan di tengah-tengah badai corona ini. Mari bersama-sama kita percaya Tuhan yang berdaulat atas semua krisis ini, termasuk corona. Kita harus menggenapkan tujuan Tuhan. Apa, saudara? Supaya kita lebih percaya, kuat iman kita, supaya kita lebih kencang mencari Tuhan, mencari wajahnya, beribadah, berdoa kepada Tuhan, supaya kita memiliki kesaksian yang berbeda. Jangan bingung seperti orang dunia. Kita harus tenang menantikan Tuhan, bahwa Allah yang kita percaya dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berdaulat penuh atas masa depan hidup kita, atas hidup dan mati kita. Biarlah kita memiliki sebuah prinsip hidup seperti Rasul Paulus, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau saudara memiliki iman seperti ini, tidak ada satupun yang perlu kita takutkan, yang perlu kita kejut untuk masa-masa yang akan datang. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur firman-Mu. Kami percaya kepada Elohim yang dipercaya oleh Sadrah, Mesa, Abednego, Daniel. Dialah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya, yang sudah menyatakan kasih keadilannya sebagai juru selamat dalam Yesus Kristus, yang terus menyertai kami, tak pernah meninggalkan kami dengan Roh Kudus-Nya. Biarlah kami dibangkitkan kembali, diingatkan kembali. Kami tetap di masa corona, di tengah krisis ini, percaya kepada Tuhan Yesus yang berdaulat atas segala sesuatu dan atas segala peristiwa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan meneruskan dengan perjamuan kudus pada saat ini. Mari persiapkan diri kita di dalam doa. Kita ikuti dengan penuh hikmat perjamuan kudus ini. Bagi saudara, Bapak Ibu, bagi jemaat yang belum dibaptiskan, mohon kesabarannya sampai nanti saudara menerima baptisan air demi ketertiban kita dalam berjemaat. Mari kita ambil waktu saat teduh. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, dalam perjamuan kudus ada dua yang dikhususkan atau disakralkan. Pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita. Sekarang mari kita ambil dan peganglah roti di tangan kanan kita dan angkat tinggi-tinggi. Kita mengagungkan Kristus yang telah mengasihi kita, yang telah berkorban bagi kita semua. Pandanglah roti ini sebagai sebuah peringatan akan pengorbanan Kristus di atas bukit Golgota. Sesuai dengan pernyataan kitab suci bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, yang dipecah-pecahkannya karena kita. Sekarang terimalah roti ini dengan iman dan makan. Dan yang kedua adalah anggur, yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, ditumpahkan demi pengampunan segala dosa-dosa kita. Mari kita angkat, kita renungkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai juga dengan nats Alkitab bahwa anggur melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci, ditumpahkan demi pengampunan segala pelanggaran, salah, bahkan dosa-dosa kita. Sekarang terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih dalam ibadah kami pada hari ini. Kami telah diberkati lewat segala pujian dan firman Tuhan, dan terlebih dengan perjamuan kudus yang boleh kami ikuti. Kami boleh menyatu dengan kesengsaraan, penderitaan, kematian-Mu, dan kami juga akan bersatu dengan kemenangan kebangkitan-Mu. Berkati kami semua jemaat-Mu yang telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya iman kami boleh semakin diteguhkan, dikuatkan kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya sekarang kita menyatakan syukur kita dengan jalan kita memberikan persembahan pada Tuhan. Dengan kita akan mengangkat pujian lagu Hosana nomor 210, 210. Puji-Hu menyelamatkan, Puji-Hu berkati-Ku, Puji-Hu menyertai-Ku, Puji-Hu menguatkan-Ku, Puji-Hu saat yang indah, Puji-Hu saat susah.
Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau berkala untuk selama-lamanya. Kami telah beribadah pada hari ini. Berkati kami Tuhan, umat-Mu, umat tebusan-Mu. Di tengah-tengah krisis tetap menjalani hidup kami melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Dan hari ini pun kami telah juga membawa segala persembahan kami. Tuhan kiranya memberkati supaya persembahan kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepada Engkau. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja yang ada dalam berbagai denominasi, termasuk gereja Muslim Kristus berbagai tempat. Berkati kami sebagai gereja Tuhan, supaya keberadaan kami adalah memberi kesaksian yang berbeda, supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh hidup tetap tenang, karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang berdaulat, sehingga kesaksian kami boleh memberikan hal yang positif bagi bangsa ini. Hanya menyerahkan bangsa negara Indonesia sepenuh dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati supaya kiranya usaha-usaha yang tetap dilaksanakan dengan penuh kesungguhan, baik dalam menghentikan corona ini melalui berbagai aturan PPKM, Tuhan memberkati. Vaksin yang sedang dijalani, Tuhan juga memberkati supaya semua bangsa Indonesia ya dengan penuh rela untuk bisa divaksin. Biarlah kiranya semuanya mendatangkan kebaikan bagi negeri. Berkati pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya Pak Jokowi, beliau sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Tuhanlah kiranya memberkati. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan dalam Kristus Yesus Putra yang tunggal, serta janji penyertaan oleh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Amin.